Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini dalam kegiatan Zoom kami. Kemudian yang terhormat teman-teman TKP Semantilas Angkatan 10 Kabupaten Merangin. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini alhamdulillah dapat hadir di kegiatan Zoom ini. Dalam rangka ini menjadi salah satu daripada bagian tugas kami sebagai TKP Angkatan 10 Kabupaten Merangin. Untuk berkahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa yang dalam hal ini akan kami pimpin langsung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yatina ma wa kafi mazida. Amin. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ana jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di hadza tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan kita membaca doa bersama tadi dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada malam hari ini dapat terlaksana berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai akhir. Nah, untuk lebih lengkapnya dalam hal ini kami persilakan kepada teman TKP kami yaitu Bunda Mainila SPD. Kepada Bunda kami persilakan dengan segala hormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Titik tiga mon, kan ada background gue. Yang kami hormati senior kami Bapak Endang Supratna, Ibu Elna Depi, kemudian Bapak Ibu yang lain yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di ruang virtual ini di sela-sela kesibukan yang mungkin sangat menyiksa kita dari pagi sampai malam hari ini, malam pun harus bertemu di ruang virtual ini. Terima kasih sekali lagi telah membantu kami untuk menunaikan tugas yang harus dilengkapi. Sebenarnya kalau kata-kata harus itu tidak boleh, yang akan kami lengkapi guna memenuhi budaya positif, modul budaya positif 1.4. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini sesuai dengan undangan yang sudah kami lakukan, bahwa pada malam hari ini kami akan mengadakan diseminasi dengan tema budaya positif yang sebelumnya mungkin kami bacakan dulu keyakinan kelas kita pada malam hari ini. Yang pertama pada saat peserta diskusi yang lain berbicara, peserta yang lain dimohon mematikan speakernya supaya apa yang disampaikan oleh peserta yang akan memberikan pendapat atau masukan itu terdengar jelas. Kemudian kalau misalnya nanti di dalam ruang diskusi ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand dulu, angkat tangan, ada tombol untuk angkat tangan di situ, silahkan diklik, nanti baru berbicara. Kemudian diharapkan peserta diskusi dapat menghargai pendapat dari peserta lainnya, apakah itu salah, apakah itu benar, semuanya kita hargai. Kemudian untuk waktu kami minta dari tim
tolong diingatkan waktunya, karena kalau sudah dalam forum diskusi kita kadang-kadang kebablasan, tidak ingat waktu sudah lewat dari yang kita tetapkan. Nah, karena di undangan itu dari jam 8 sampai jam 9, kalau nantinya agak bergeser sedikit lebih lama, mohon maaf karena kita juga mulainya agak bergeser sedikit. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan budaya positif. Jadi ada beberapa nanti budaya positif, tapi akan kami fokuskan ke 4 budaya positif. Yang pertama ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kami Siti Solika. Kemudian yang kedua ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, itu akan saya sampaikan sendiri. Kemudian berikutnya tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh Miss Puji Sri Lestari. Yang terakhir ada segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmadi. Lancarnya acara ini tadi sudah dibacakan, kita sudah berdoa semuanya. Mudah-mudahan dengan harapan acara kita ini dari awal sampai akhir tidak mengalami gangguan, tidak ada kendala sinyal dan sebagainya. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu telah mengorbankan waktu, sinyal, jaringan, kemudian paket data dan sebagainya. Hanya Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin. Untuk yang pertama, mengingat waktu, kita persilahkan saja kepada rekan kami Siti Solikah untuk menjelaskan, untuk memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kepada Bu Siti Solikah kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Manela yang memberikan kesempatan kepada saya. Ya baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah, malam ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Tapi sebelumnya inti dari kegiatan malam ini adalah penebaran pemahaman daripada penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yang kita ambil itu ada posisi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Dan saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk yang kebutuhan dasar. Oke, lanjut satu lagi, bawahnya lagi. Oke. Ya. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu kita di sini siswa ataupun pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan. Dan untuk kali ini kita membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar yang pertama yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Itulah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima kasih. Meliputi rasa diterima, kemudian ada dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, kemudian berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, untuk selanjutnya itu ada kebutuhan tentang kebebasan.
Jadi di sini maksud dari kebebasan di sini adalah seorang siswa itu, kita sebagai guru harus bisa memberikan kebebasan kepada siswa itu sendiri, seperti mandiri, kemudian memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru atau berinovasi, kemudian mampu mengendalikan dirinya gitu. Jadi walaupun siswa itu memiliki kebebasan terhadap apa yang dia pilih seperti itu. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi ada beberapa kalanya kita dalam proses pembelajaran itu jangan terlalu tegang-tegang. Apabila ada di situasi yang kondisinya udah mulai tegang, siswa agak sedikit jenuh, itu kita boleh mungkin ada beberapa siswa itu yang kesenangannya itu tidak terpenuhi gitu. Jadi kita bisa mengalihkan beberapa kegiatan pembelajaran itu untuk membawa mereka untuk bermain ataupun tertawa supaya mereka kebutuhan kesenangan mereka itu terpenuhi. Seperti itu. Coba yang di atas, Mam. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup itu misalnya seperti ini. Siswa ada kalanya kita di pergantian jam itu kan siswa sering sekali yang ada yang ke kantin gitu ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Kita berikan kesempatan kepada siswa itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Jangan kita selalu paksakan siswa itu untuk ini masih jam ini, kamu harus ini harus tetap belajar gitu. Sedangkan siswa itu terkadang kebutuhan dia untuk makan itu harus ada gitu. Kemudian kesehatan. Mungkin kesehatan kita memang harus bisa benar-benar mengetahui kondisi anak, dia posisinya itu dalam keadaan sehat atau enggak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya keamanan. Nah, itu keamanan itu seperti bagaimana caranya kita tidak melakukan kontak fisik ke anak atau melakukan tindakan yang sifatnya keras terhadap anak, seperti menghukum siswa yang terlalu berat seperti itu. Pada dasarnya menghukum itu juga tidak diperbolehkan. Gitu. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu ya kerjasama, kemudian menjadi bagian dari kelompok gitu. Jadi kadang siswa itu itu sebenarnya yang pendiam itu adalah dia butuh kasih sayang dan rasa diterima itu di kelompoknya ataupun rasa diterima oleh gurunya itu sendiri gitu. Jadi kita sebagai guru setidaknya bisa membagi rasa kasih sayang dan bisa menciptakan rasa diterimanya anak untuk menciptakan pembelajaran yang diinginkan atau pembelajaran yang menyenangkan gitu. Kemudian ada penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, kemudian berprestasi. Maksudnya memimpin di sini mungkin lebih ke memberikan kesempatan siswa untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab atau siswa yang memimpin dalam kegiatan belajar dia, misalnya di sebuah kelompok seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mainela. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Siti yang sudah memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah didengar bersama bahwa pada dasarnya kenapa siswa kita berbuat hal yang A, yang B, ternyata dia mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya pada murid TK lah misalnya, murid TK, kenapa dia mengganggu temannya sedang makan? Mungkin di rumah dia belum sarapan, dia mau gitu. Nah, si guru juga harus memahami itu. Nah, kira-kira kenapa ya kok anak saya ini nakal, anak saya selalu mengganggu, anak-anak di kelas selalu mengganggu temannya. Mungkin karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, pendidikan gitu dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya
saya akan mencoba mempresentasikan tentang 5 posisi kontrol guru yang mungkin selama ini tidak kita ketahui dan mungkin kita ketahui tapi belum kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide itu ada posisi kontrol yang selama ini mungkin sudah kita lakukan tapi tidak kita sadari, dan apakah atau bisa Bapak Ibu melihat mana yang selalu saya lakukan dan mana yang belum pernah saya lakukan. Di sana ada posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai teman, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, dan posisi terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira bagaimana masing-masing posisi ini memberikan dampak kepada siswa kita? Kita akan lihat yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, ini saya mengakui sendiri bahwa posisi ini sering saya lakukan dan bahkan sudah mendarah daging rasanya pada diri saya, yaitu sebagai posisi penghukum. Dan saya yakin Bapak Ibu di room ini juga sering dan mungkin kalau tidak sering pernah gitu melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Bagaimana posisi penghukum ini kita akan lihat di slide setelah ini. Nah, kita lihat di sini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di mana nanti posisi kita sebagai guru, kalau kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan sebagainya, kita lihat yang pertama kita guru di posisi penghukum. Nah, kalau kita di posisi penghukum, ketemu siswa yang tidak memakai atribut, biasanya kita hukum. Misalnya, hormat bendera selama 1 jam, gitu kan. Nah, itu adalah posisi penghukum Bapak Ibu. Atau misalnya, kamu lari keliling lapangan 5 keliling, itu adalah posisi penghukum. Nah, di mana itu berdampak ke fisik, jadi fisik yang kita berikan hukuman. Kemudian yang kedua, pembiasaan nilai-nilai positif dalam kegiatan sehari-hari. Nah, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kalau sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, ayo dong pakai atribut, atau misalnya kita sebagai wali kelas misalnya. Nah, besok kalau kamu mau upacara pakai atribut, ya kasihan kan ibu nanti dipanggil kepala sekolah. Nah, itu sebagai sebagai teman, ayo besok kamu memakai atribut sekolah. Jadi bagaimana kita berbicara dengan teman, ya seperti itulah kita memposisikan siswa kita pada saat kita sebagai teman. Kemudian sebagai, lanjut Bu Puji. Kemudian masih kasus yang sama, bagaimana posisi kita sebagai pemantau. Di sini situasinya misalnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara nanti kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, itu posisi kita sebagai kontrol. Jadi kita memantau anak itu membeli apa tidak gitu. Nah, kemudian posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kita mengembalikan kesalahan itu kepada si siswa itu sendiri, si murid itu sendiri. Nah, misalnya dengan mengungkapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, selama ini kita kembali ke memori kita sebelum ini, kira-kira posisi mana yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Pak Endang? Penghukum. UL? Biasa menghukum biasanya kalau kami pikir. Pak Endang biasanya sebagai teman ya, kalau sebagai teman ya Pak ya. Kan sebagai teman. Biasanya yang baik-baik itu biasanya sebagai teman itu. Pak Peri juga nampaknya sering dilihat sebagai teman itu. Jadi memposisikan siswa sebagai teman. Tapi apakah kita pernah memposisikan diri kita sebagai manajer? Kira-kira Bapak Ibu
kita tanya hati nurani kita, pernahkah kita memposisikan diri kita sebagai manajer pada saat siswa melakukan kesalahan? Pernah. Nah, misalnya pada situasi apa misalnya? Ya pas upacara itulah Bun. Ya. Ya untuk upacara bagi itu ditambahkan bagi siswa-siswa yang sering terlambat. Gitu, sering terlambat. Jadi kami menanyakan, nah ini udah terlambat yang keberapa kali, nah, kan gitu. Nah, jadi kita ya kalau dari apa yang Bunda paparkan tadi, mungkin yang untuk manajernya itu mungkin ya kami pernah dengan kawan-kawan sama pikir itu nanya. Nah sekarang kira-kira sudah berapa kali nggak upacara, kira-kira apa yang kamu rasakan kalau teman pacar kamu tidak gitu. Mungkin pernah, tapi mungkin entah kalau seandainya situasinya berbeda Bun. Iya. Jadi sebenarnya kita pernah melakukan posisi ini. Mungkin semua posisi pernah kita lakukan, cuman kita tidak menyadari dan kita tidak tahu bahwa oh ternyata kita sudah menerapkan posisi ini. Ternyata kita sering melakukan posisi ini. Jadi tujuan kami memberikan pemaparan ini supaya kita sama-sama, ayo kita sama-sama berbenah diri. Mungkin selama ini kita membuat kesalahan yang mungkin fatal, kita tidak sadar. Nah, mulai hari ini kita sama-sama ayo berbenah diri ke arah yang lebih baik. Bukan berarti kurikulum Merdeka itu tidak mengajarkan tidak boleh memarahi siswa. Itu tidak benar sebenarnya. Itu miskonsepsi tentang bagaimana kita memperlakukan siswa. Memarahi bukan dalam arti menghukum, Bapak Ibu ya. Jadi itu ada posisi kontrol kita yang mana yang harus kita lakukan yang tidak berdampak negatif sama siswa. Udah lanjut Bu Puji. Nah ini, jadi ini silakan Bapak Ibu nanti Raisen mana yang bisa menjawab. Ini ada beberapa contoh posisi kontrol. Apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol yang mana yang sudah dilakukan guru? Menghukum. Pemarah, penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, manajer. Sebagai rasa bersalah. Sebagai rasa bersalah. Pak Endang, Reza. Membuat rasa bersalah. Oke, ada pendapat yang lain? Ya, setuju dengan Pak Endang sebagai rasa bersalah. Rasa bersalah ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalau seandainya kita mengungkapkan saya kecewa dengan kamu, kira-kira apa tindakan setelah itu yang akan kita lakukan? Menghormati apa tadi. Bisa jadi sebagai teman, bisa sebagai manajer. Oke, kita lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu kita di posisi apa itu? Nah, nanti mungkin apa jawabannya bisa kita apakan di pada saat forum diskusi ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut Bu Puji karena kita terkendala waktu. Lanjut. Nah, ini. Nah, jadi ini jawaban yang tadi di atas ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi posisi saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu penghukum. Mungkin ada tindakan setelah itu yang akan kita lakukan ya Pak Yafrizal Nursam. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu kita sebagai pemantau. Terus kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, demi Bapak ya, demi Bapak Peri, demi Kapten gitu. Terus sebagai pembuat rasa bersalah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Atau misalnya kamu tidak kasihan sama Bapak nanti dimarahi oleh kepala sekolah, berarti kita posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sebagai manajer, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita berdiskusi dengan siswa dan yang memberi solusi itu adalah siswa, bukan kita. Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Ya, lanjut. Masih penghunian dulu ya, Mbak? Iya, ini kan dulunya rumah. Nah, jadi
Demikian Bapak Ibu tentang posisi kontrol kita sebagai guru, yang mana yang benar, yang mana yang pernah kita lakukan, yang salah kita lakukan, hanya kita yang tahu. Kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Kalaupun kita bersalah, kita minta maaf, minta ampun. Pada siswa kita minta maaf kalau masih bertemu, dan pada guru, sesama guru kita juga minta maaf. Untuk selanjutnya, keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Puji Sri Lestari. Kepada Bu Puji, kami persilahkan. Baik, Bu Mainela, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, yang dimana kami posisinya juga masih sama-sama belajar dan ingin berbagi atau sharing sedikit tentang beberapa materi yang kami dapatkan selama proses pendidikan ini. Jadi di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan tentang keyakinan kelas. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, sudahkah pernah mendengarkan apa itu keyakinan kelas? Belum Bu Maria? Sudah pernah barusan. baru sekarang mendengarkan tentang keyakinan kelas? Iya. Di PMS Puji. Iya, baik. Biasanya yang sering kita dengar itu kalau Bapak Ibu wali kelas ketika di awal tahun ajaran baru itu pastinya sering membuat peraturan kelas. Betulkah Bapak Ibu, Bu Marwiyah? Betul. Betul, Pak Ferry juga. Betul. Oke. Wali kelas biasanya itu. Iya, biasanya wali kelas itu membuat beberapa peraturan di kelasnya masing-masing. Nah, peraturan itu kira-kira sudah disepakati bersama atau muncul dengan ide dari wali kelasnya sendiri? Kira-kira. Bisa aja. Selama ini yang Pak Ferry lakukan bagaimana di dalam kelas? Bisa keluarnya dari ide dari anak-anak itu sendiri, bisa juga dari pancingan atau dari wali kelas juga. Namanya kan. Oke, baik, terima kasih. Nah, nanti ini ada kaitannya materi dengan keyakinan kelas. Sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Kenapa keyakinan kelas itu dibuat? Nah, di sini pada dasarnya keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Dan kemudian tujuan dari keyakinan kelas itu adalah untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kalau keyakinan kelasnya sudah berjalan dengan baik, maka akan dapat membangun budaya positif di lingkungan sekolah juga. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila atau yang lebih dikenal dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ada 6 kriteria. Yang pertama, bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Dan kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang keenam adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selama ini contoh kecil saja ya Bapak Ibu. Selama ini ketika kita membuat kesepakatan khususnya sebagai wali kelas, itu yang ikut berpartisipasi guru dan siswa. Dan
Bu Marwiah bisa sebutkan contoh kesepakatan kelas Ibu sekarang? Ada yang masih ingat? Kalau Pak Ferry udah tamat ya. Bu Marwiah kemana? Ada Bu Marwiah hadir. 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 Iya Bu Marwiah, masih ingat enggak pernah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Kesepakatannya kalau bolos, misalnya bolos anak AF ya Bu ya. Mm-mm. Jadi kalau bolos biasanya Mar suruh misalnya hafal kali-kali, biasanya Mar suruh hafal atau Mar suruh hafal materi yang Mar sampaikan kayak gitu Bu biasanya. Nah, mohon maaf Bu Marwiah ya, itulah bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Kalau peraturan itu lebih berpihak kepada apa ya, arahnya lebih ke Pada siswa. ya ke siswa. Dan ini di poin 3 ada dibuat dalam pernyataan positif. Tadi sempat Ibu Marwiah mengatakan bahwasanya jika membolos itu kan pernyataan negatif. Nah, itulah perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau untuk pembuatan keyakinan kelas itu lebih digunakan bahasa-bahasa yang positif seperti itu. Misalnya datang tepat waktu seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya, pertama di awal pembelajaran atau di awal masuk tahun ajaran baru, ini contoh kecil saja ya Bapak Ibu, itu siswa-siswi diminta untuk menuliskan keyakinan yang diinginkan masing-masing dari mereka. Pasti tentunya bervariasi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari hasil tulisan mereka tentang keyakinan yang diinginkan, kita bisa sortir atau kita bisa pilih dan pilah mana yang menggunakan kalimat positif seperti itu. Kemudian setelah memutuskan keyakinan kelas yang menjadi kalimat positif, kita menyepakati keyakinan tersebut dengan seluruh warga kelas. Kalau sudah deal, barulah menjadi keyakinan kelas seperti itu. Nah, ini ada satu contoh keyakinan kelas. Misalnya, menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini kan kalimatnya kalimat positif semua ya Bapak Ibu, dan kemudian mengandung nilai-nilai profil Pancasila. Kemudian selanjutnya bergotong royong menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Itu contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, menghormati semua guru dan saling menghargai sesama teman. Kemudian yang keempat, misalnya kita, khususnya di sekolah kita itu diizinkan untuk menggunakan handphone. Nah, mari kita sepakati bersama. Contohnya kalimatnya, fokus menggunakan gawai untuk keperluan belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan untuk keyakinan kelas dan beberapa cara untuk membentuk keyakinan kelas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan dengan Bapak Ahmadi. Monggo. Ya, silakan Bapak Ahmadi untuk presentasi terakhir dari sesi presentasi tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ibu Mainela dan Ibu Puji Sri Lestari dan teman saya juga Ibu Siti Solehah yang sudah dahulu
menyampaikan tentang materi ini. Kemudian saya sendiri mendapat bagian tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya gini Bapak Ibu, mungkin selama ini mungkin juga kita sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini, mungkin juga belum. Nah, di sini kita perjelaskan lagi, yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tujuan kita kan selama ini pun itu sifatnya itu yang sudah disampaikan oleh Bunda Manela tadi ataupun Bu Puji dan Bu Siti tadi itu, mungkin kita samalah persepsi kita punya tujuan pengen memperbaiki akhlak anak kita, cuma dengan jalan yang berbeda. Mungkin ada kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer dan lain-lainnya kan gitu. Nah, namun semuanya itu kan kita lakukan itu agar bisa memperbaiki kesalahan ya yang terjadi pada anak itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini kita harus mengikuti langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka itu lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, jadi restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid kita untuk disiplin positif, memulihkan dirinya dari kesalahan sehingga mereka memiliki tujuan yang jelas. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, kemudian contoh gini Bapak Ibu. Jadi di sini kan ada segitiga restitusi ini. Kita lihat di sini ya. Langkah yang pertama kali itu adalah kita menstabilkan identitas. Ya, apa yang dimaksud dengan menstabilkan? Izin Pak Ustadz, Bu Puji ya. Silakan ke halaman berikutnya, itu lebih jelas segitiganya. Oke. Iya, nah ini di sini ya Bapak Ibu. Ya, ini di bawah ini kan ada menstabilkan identitas. Nah, ini ada menstabilkan identitas ya. Nah, di bawah itu, jadi ya dimaksud dengan menstabilkan identitas itu adalah langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi ini. Kita coba dulu contoh gini, ya kita panggil dulu anak kita itu. Kita panggil, contoh anak A. Anak A itu kan menurut kita perlu dilakukan pembinaan, perlu dilakukan pembetulan akhlak dan karakternya. Mungkin menurut kita anak A ini kan sudah melakukan melanggar peraturan ataupun kesepakatan kelas yang disampaikan oleh Ibu Puji Sri tadi kan contoh. Kita buatlah anak A ini berjenis kelamin perempuan, itu mereka tidak memakai anak jilbab. Jadi kita panggil dulu kan, anak itu menstabilkan identitas. Nah, di sini sudah tampil di slide kita itu berbuat salah itu wajar. Itu ucapan yang harus kita lakukan kepada anak agar mereka sudah salah. Jadi jangan terus-terusan anak itu dipojokkan di sudutnya. Kemudian lalu kalimat yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu ya. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Ibu Bapak ingin mencari solusinya dari permasalahan ini. Kamu juga berhak merasa begitu. Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Jangan kita ikut serta merta memarahi anak, mereka sudah salah tapi kita pojokkan lagi, ya kamu ini salah, kamu melakukan itu gitu. Nah, itu ya yang selama ini mungkin kekeliruan kita, padahal tujuan kita bagus ya, tapi kita keliru ya dengan jalan seperti itu. Sebenarnya kita ini kan pengen mendapatkan hasil yang luar biasa dari apa yang kita inginkan. Nah, tapi setelah kita lakukan dengan cara kita yang selama ini, tapi ternyatanya kan dari sekian persen anak yang melakukan kesalahan,
aturan itu sendiri, kita lihatlah hasilnya kan gitu, berapa banyak dengan cara-cara kita yang seperti selama ini kita lakukan, apakah itu sudah berhasil, kita bisa melihat indikatornya sendiri. Kemudian selanjutnya setelah menstabilkan identitas itu, kita masuki pada langkah yang kedua, validasi tindakan. Bisa bergeser, ya ini sudah tampil, validasi tindakan yang salah. Nah, ini kalimatnya, kamu pasti alasan melakukannya. Kita tanyakan, kenapa anak ini tidak memakai anak jilbab? Kalau mereka terlambat, kenapa kok bisa datang terlambat nak? Dan gitu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kalimat ini yang perlu kita sampaikan di saat kita memvalidasi tindakan yang salah terhadap anak kita. Ya, nah kemudian ya langkah selanjutnya itu adalah kita menanyakan keyakinan kelas kita tadi, ataupun kesepakatan kelas kita. Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Ya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi yang disebut dengan segitiga restitusi itu, Bapak Ibu, yang pertama tadi menstabilkan identitas, ya, langkah awal yang perlu kita tanyakan kepada anak itu. Kemudian dengan pertanyaan, oh ya nggak apa-apa, kan gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian kita tanyakan kenapa dia bisa melakukan itu. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Dari kesalahan yang kamu lakukan tadi itu, kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita nomor berapa yang telah kamu langgar. Itu Bapak Ibu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bunda Manila, kepada Bunda kami persilakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Ahmadi yang sudah memaparkan tentang segitiga restitusi, bagaimana efeknya kepada siswa seandainya kita tidak melakukan segitiga restitusi ini. Dan saya yakin juga Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, cuma tidak tercover dan tidak tersusun seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmadi tadi. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang kurang paham atau yang ingin bertanya tentang seputar 4 konsep yang kami sampaikan tadi, silahkan. Bu Deti, silakan raisen Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Bu Sulastri. Tolong Bu Siti dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan untuk sesi tanya jawab. Luar biasa ya Bu Manila, materi yang disampaikan ya tentang disiplin positif. Istilahnya menambah apa juga ya, menambah referensi juga atau menambah ilmu juga. Sedikit saja mungkin bertanya tadi yang dipaparkan Ibu Fuji itu mengenai keyakinan kelas gitu loh. Mungkin minta kejelasan saja. Itu kira-kira seperti apa caranya, maksudnya cara penerapan kita membuat keyakinan kelas bersama siswa itu, apakah kita menyiapkan belangkonya Bu atau hanya secari kertas saja gitu. Mungkin biar apa ya, hasil yang kita inginkan optimal gitu. Cara membuat keyakinan kelas bersama siswa itu bagaimana? Apakah ada berupa belangko yang disiapkan atau bagaimana? Mungkin itu aja Bu Nela pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Sulastri, sekolah tetangga kita yang sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini karena beliau juga akan melaksanakan pendidikan seperti ini. Kami persilakan kepada Ibu Puji untuk menanggapinya. Baik, Ibu Lastri, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi
begini, untuk teknisnya itu tidak ada format tertentu atau format khusus ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan apa namanya ya, alurnya kita bagaimana seperti itu. Misalnya biar agak menarik gitu kan untuk siswa-siswi kita bisa menggunakan stick note seperti itu. Kita beri kepada siswa-siswi kita satu persatu, kemudian mereka diminta untuk menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan seperti apa. Nah, setelah itu kita kumpulkan atau kita tempelkan ke sebuah karton hitam dan kemudian kita pilih dan pilah ya. Namun sebelumnya kita sudah katakan kepada mereka dengan menggunakan kalimat-kalimat positif gitu. Tidak ada misalnya kata jangan mencuri gitu kan. Itu kan sepertinya bahasa jangan itu nggak perlu lagi, mencuri juga bahasa yang negatif. Jadi langsung saja kalimat yang simple, jujur seperti itu. Nah, setelah semuanya ditempel misalnya di agenda di karton hitam tersebut, kita pilih dan pilah kembali. Nah, misalnya yang datang tepat waktu itu ada berapa orang, kemudian yang misalnya menjaga kebersihan menjaga kebersihan kelas itu, kemudian dan yang lainnya. Nah, nanti setelah sudah dipilah tadi, kemudian kita lebih sederhanakan lagi menjadi beberapa poin saja seperti itu. Jadi tidak ada format baku untuk membuat keyakinan kelas. Itu disesuaikan dengan kondisi kelas kita juga, Bu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan lainnya. Oke, terima kasih Bu Puji. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Puji, memang benar keyakinan kelas itu tidak ada format yang baku, jadi fleksibel. Terserah kita sebagai guru dan sebagai siswa yang akan membuat keyakinan kelas bersama dengan kita untuk menentukan bagaimana apa format yang akan kita buat. Nah, kemudian tambahannya lagi, keyakinan kelas itu jangan, kalau bisa usahakan jangan terlalu banyak bahasa apanya, poin-poinnya, supaya apa? Supaya mudah dipahami oleh semua warga dan siswa tidak merasa gini tidak boleh gitu kan. Jadi fokus kemana yang penting, fokus ke hal apa gitu kita membuat keyakinan kelas itu, dan ini harus dari kita untuk kita. Jadi kita berkomunikasi dengan siswa pada saat membuat keyakinan kelas, dan nanti efeknya apa setelah kamu melanggar keyakinan kelas. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu tadi menerapkan segitiga institusi yang disampaikan oleh Pak Ahmadi tadi. Kemudian sesuatu yang kita buat itu khusus di lingkungan sekolah tersebut. Jadi tidak, misalnya kita membuat keyakinan kelas, tapi manfaatnya untuk di luar gitu. Jadi kalau bisa untuk di sekitaran sekolah kita dan khususnya di kelas itu. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas itu tidak selamanya, ya, tidak selamanya. Artinya bisa kita evaluasi seandainya keyakinan kelas itu tidak efektif lagi kita gunakan di kelas itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin rekan yang lain bisa menambahkan kalau ada yang perlu ditambahkan. Silakan Pak Ahmadi. Ya, baik Bapak Ibu. Melanjuti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Ibu Puji Sri Lestari dan Bunda Manela tadi itu, bahwasanya benar ya, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan kelas. Dan itu pun juga nantinya bisa dijadikan dari keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah, ya. Jadi kita sosialisasikan kepada, kita sampaikan kepada atasan kita, itu kepala sekolah, kemudian teman sejawat, lalu kita sosialisasikan. Ya, jadi dari keyakinan kelas itu bisa menjadi keyakinan sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmadi. Bu Siti ada tambahan? Atau ada tambahan? Cukup, Bun. Cukup. Terima kasih. Untuk yang kedua,
Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, masukan. Ya, silakan Bapak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi, nanti dari segitiga restitusi itu nanti akan mengetahui, oh ternyata anak ini ada kebutuhan dasar yang belum dia terpenuhi, seperti itu. Misalnya kasih sayang yang kurang, ternyata di rumah dia itu kurang kasih sayang sehingga dia menimbulkan kekacauan di sekolah, ingin mendapat perhatian dari gurunya atau dari teman-temannya, seperti itu. Atau mungkin ketika dalam kerja kelompok dia itu mengacau gitu, berarti dia itu memang benar-benar butuh diperhatikan, atau mungkin memang benar-benar butuh bahwa dia itu ada atau diterima, seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Ada tambahan Pak Ustadz, Bu Puji? Bagaimana Pak Endang? Baik, saya tambahkan sedikit Pak, masalah tentang anak yang apatis ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, salah satu upayanya ya dengan pendekatan restitusi tadi. Nah, kalau seandainya pendekatan restitusi bukan sekali, 2 kali, 10 kali, bahkan lebih dari 10 kali sudah kita laksanakan, terus apa lagi yang akan kita lakukan? Sebenarnya fokus pertanyaan Pak Endang di situ kalau saya tanya itu. Ya, tidak mempan dengan cara segitiga restitusi apalagi gitu. Nah, jadi ada perdebatan sengit tentang apa, selaras dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, itu ujung-ujungnya kita kembalikan ke yang Maha Kuasa gitu Pak. Kita sudah didik, kita sudah bina, tapi tidak mempan, sudah dengan segala cara. Ya, kita manusia, kita punya keterbatasan, kita sudah sebagai teman, kita sudah posisikan sebagai manajer sudah, kemudian kita sudah lakukan segitiga restitusi, kita sudah identitasnya sudah distabilkan, kemudian keyakinan kelasnya sudah kita berikan, kita ingatkan, tapi tidak mempan juga. Itu tadi Pak, kita kembalikan ke yang kuasa. Gitu. Mungkin itu dari saya Pak. Mungkin ada Pak Amadi atau Puji yang ingin menambahkan. Ya silakan Pak Amadi. Menambah apa yang disampaikan oleh Menela tadi ya, tentang apa yang ditanya oleh Bapak Endang ya, itu memang benar, tapi kita juga perlu kan mengikuti tahap demi tahap itu proses itu dengan langkah hingga restitusi tadi. Kalau memang sudah berulang kali kita lakukan itu kan pembinaan kan dengan kita untuk memperbaiki akhlak dan karakter anak itu, namun hasilnya juga sama kan gitu. Ya kembali lagi Pak, kita ini kan bukan mesin cuci yang bisa membersihkan semua noda-noda kotoran yang ada pada pakaian kan gitu. Semampu kita ya sudah kita pucuk, sudah kita rendam dari kan pakai deterjen kan gitu. Mungkin kita tambah pakai sampo, Pepin dan lainnya kan memang ada noda panel yang nggak mau hilang tuh ya mau gimana lagi kan gitu. Ya, nah itu aja Pak Endang ya, kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembalikan kepada orang tuanya, tapi yang jelas sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru kan kita tetap berusaha dan berupaya untuk melakukan itu tadi itu di awal tadi. Terima kasih. Ya. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Amadi. Bu Puji Ya. ada tambahan? Oke. Nggak ada Bu. Cukup. Oke. Ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya, memberikan masukan, atau Pak Endang belum puas? Cukup Bu. Cukup. Ada Bu senior kita Bu Ernadeti, mungkin ada yang ingin bertanya kenapa kita nggak boleh marah, kenapa saya nggak boleh bilang ini, mungkin ada yang perlu dicurhatkan di sini, silakan.
Kita masih Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu guru yang dari semuanya ya. Kalau satu-satu nanti banyak betul pertanyaan. Intinya kita kepingin intinya mengembalikan akhlak anak, budi pekerti anak di situ sesuai dengan profil Pancasila. Tapi bagaimana untuk daerah spesialnya ya, terkhusus untuk SMA kita lah. Dengan kelemahan, ya semuanya lah kita sama-sama maklum. Ini kena kita semuanya ya, termasuk kita juga. Kita memposisikan diri kita. Apalagi kita tipe-tipe, tidak perlu saya mengatakan, oh saya bisa kayak gini, Bu Mai bagaimana tipe, kita sudah tahu bagaimana tipe Bu Mai, bagaimana tipe saya gitu. Pak Endang mungkin tipenya bagus-bagus. Kalau saya dengan bahasanya hantu belau saja nak mempan, bagaimana saya berindah-indah dengan mereka. Saya mau mencari, seperti tadi saya juga punya catatan ya, saya ikuti walaupun karena saya tidak bisa melihat slide-nya, maklum sudah tua, saya catat-catat semuanya. Keempat-empatnya dari Bu Siti, Bu Mai, Bu Puji, dan Pak Ahmadi gitu. Dari kesemuanya itu, saya dapat merangkumnya. Bagaimana kita mengembalikan semuanya ke anak. Semuanya udah dari awal hingga tengah sampai akhir. Untuk penerapannya, apakah seperti Bapak Ibu CGP yang sudah berada di dalamnya, yakin seandainya semua kita mulai dari stockholder kita sampai ke semuanya bisa menerapkan untuk keadaan siswa kita yang seperti ini gitu ya. Itu saya sangat dibilang optimis, agak jauh ya, pesimis saya. Hanya mengandalkan kata-katanya kita kembalikan kepada yang kuasa gitu ya. Semuanya tetap kita kembalikan kepada yang kuasa, nyawa pun kita kembalikan kepada yang kuasa, apalagi mereka. Apakah tidak ada, apakah tidak mungkin seandainya si anak ini, nah, kembalikan ke orang tua. Dalam arti kembalikan ke orang tua, apakah mengembalikan dengan bahasa kita, kami sudah menyerah, ataupun dengan cara dikeluarkan, tidak dinaikkan, atau dipindahkan. Apakah bisa untuk seperti gebrakan guru penggerak sekarang kita memberi, karena sementara di atas sudah dikatakan anak tidak boleh dikasih hukuman, janggal sekali. Nah, bagaimana tindak lanjut kita gitu ya? Saya entahlah. Sementara saya sangat merasakan bahwa program ini sangat bagus, saya akui sangat bagus gitu ya. Tapi memposisikan diri kita seperti Pak Ahmadi, Bu Mai, Bu Puji, Bu Siti yang sekarang jadi di depan, terdepan untuk kita, sehingga kita bisa mencontohnya. Apakah bisa diterapkan semuanya? Mohon maaf jika kayaknya agak dikit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru yang sudah memberikan, dibilang masukan, ya masukan, dibilang masalah yang dan memang itu terjadi dan di sekolah manapun di Indonesia saya yakin pasti ada. Namun kalau kita telisik lagi, kita lihat lagi, tidak semua siswa yang melakukan hal yang apatis yang disampaikan oleh Bidang tadi, saya yakin kalau seandainya semua siswa melakukan tidak akan jadi SMA 13 itu maju ke tingkat nasional di dalam salah satunya prestasi kita tingkat nasional dari segi lomba sekolah sehat. Kalaulah seandainya kita tidak bisa mengkondisikan siswa kita ke arah yang lebih baik, saya rasa semua prestasi yang kita tidak akan ada. Nah, itu bukti bahwa kita bisa. Nah, bagaimana caranya? Kita yakin. Kalau tadi Bu El menanyakan, saya apakah bisa kita yakin hal itu? Nah, yakin dan tidak yakin itu kita kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kita ada niat yang baik, kita pasti yakin. Kita haruslah yakin. Baik, di sini saya pengen menampilkan video ini aja ya, Bu Elnadeti, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Elnadeti tadi itu, ya. Ini yang sudah pernah saya lakukan. Ini Bu, ya gini loh.
Itu apa namanya ibu itu? Aku Pak Adnan. Ini Nabila. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Kira-kira apa alasannya Nabila? untuk menutupi jerawat, Pak. Menutupi jerawat. Maksudnya jerawat itu gimana tuh ya? Supaya tidak pecah di luar gitu, Pak. Jadi biar isinya tuh nempel di situ. Dalam kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita, dalam kelas kita diperbolehkan atau tidak? Tidak. Pakai atribut selain daripada atribut sekolah itu boleh? Enggak. Nggak boleh. Gitu. Terus kalau nggak boleh, gimana? Maaf, Pak. Terus bisa? Tidak melakukannya lagi. Oke, terima kasih ya. Setelah kita melakukan penyelesaian kasus pada hari ini, apa yang Nabila rasakan? Merasa bersalah, Pak. Merasa bersalah atas Perbuatan yang tidak sendiri. penghilangan diri. Terus merasa bersalah? Minta maaf, Pak. Tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan melakukannya lagi. Ya, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kira-kira seperti itulah gambarannya kita melakukan segitiga restitusi terhadap anak-anak kita yang ada di sekolah itu, yang menurut kita ya, mereka itu melakukan tindakan pelanggaran terhadap keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada teman saya yang mau menanggapi mungkin, atau kita kembalikan kepada Bu Ernadeti. Terima kasih ya. Berarti intinya gini ya Bu, calon CGP keempat-empatnya itu juga untuk kami-kami semuanya. Intinya memang satu kata, kolaborasi gitu ya. Iya. Apakah dari stakeholder sampai ke bawahannya kerjasama dengan cara menggunakan guru penggerak seperti ini, insya Allah bisa. Tapi kalau setengah-setengah, sayanya saya lihat tidak berubah, yang ini diam, yang itu ini. Tapi insya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa dengan cara perlahan juga bisa merubah caranya gitu. Berarti kembali ke kitanya saja. Semoga semuanya bisa mulai dari yang berempat, kemudian terutama Pak Endang, kemudian saya termasuk guru senior dan junior yang lainnya. Kalau semuanya menerapkan seperti ini, insya Allah bisa gitu ya. Karena ada yang memberi kesempatan, ada yang seperti Allah kita, dan ada juga yang memberi kesempatan. Berarti ya sudahlah, biarkan sajalah. Seperti anggap saja seperti yang apa tuh materi Bu Siti tadi, kebutuhan manusia. Dia punya kebutuhan untuk santai, dia kebutuhan untuk main game, dia cepat-cepat keluar sekedar main game. Mudah-mudahan besok kita bisa mengarahkannya lagi ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Gimana Pak Madi, kita lanjutkan? Udah jam 9. Mohon izin untuk semuanya mengingatkan kembali waktu kita sudah lewat ya. Kita tadi harusnya selesai 9.45 ya, ini sudah lewat. Ya. Jadi mengingatkan saja. Iya. Kalau mau kita sepakati lanjut. Kalau mau karena kita juga sudah habiskan gitu. Oke. Kami mengharapkan ini ya di room yang berikutnya ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum kami bisa tanggapi pertanyaannya seperti Pak Musam angkat tangan, kemudian Pak Widianto, mungkin kita bisa bahas di sesi tatap muka ya, sesi luring di sekolah kita. Kami setiap saat kami punya waktu untuk Bapak Ibu. Selagi kami bisa bantu, kami akan bantu. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Bu El itu benar sekali, bahwa inti daripada permasalahan kita dan pemecahan masalah kita adalah kolaborasi. Kadang-kadang satu
punya masalah tapi tidak memberikan masalah kepada yang lain, sehingga hanya guru tertentu yang tahu. Dan misalnya yang punya kepentingan di sekolah hanya itu saja yang tahu kasusnya, sementara guru-guru yang lain tidak tahu. Jadi intinya kita kolaborasi. Apapun yang terjadi di sekolah, semua stakeholder sekolah harus tahu. Dan kita cari solusi. Nah, salah satu cara mencari solusinya itu CGP. Yang angkatan 12 sudah menunggu itu, silahkan nanti siapkan diri untuk ikut di dalam ajang bergengsi ini. Ya, saya katakan ajang bergengsi sosial, Bapak Ibu, tidak semua orang bisa posisi ini. Jadi itu saja Bapak Ibu malam ini, dan harapan dari Bu El tadi untuk di room-room berikutnya kami akan usahakan dan doakan kami sehat dalam menjalankan aktivitas kami dalam pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini, terutama masalah siswa kita tadi yang apatis, itu kuncinya tadi apatis, jadi kuncinya kita kolaborasi. Terima kasih Bu Sulasti dari tetangga, Ibu Kusina yang sudah hadir di sini menyempatkan diri. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa berkolaborasi walaupun tidak satu sekolah. Jadi kolaborasi itu hanya tidak terbatas hanya satu sekolah, Ibu. Kita bisa ke sekolah-sekolah manapun di Indonesia. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Undang Manila, Ibu Putih, dan Bapak Ibu semuanya kita Zoom pada malam hari ini. Selanjutnya kita masih ada 2 sesi. Yang terakhir ini bersama, kemudian nanti kami mohon kalau bersama itu kita foto bersama, ya. Allahumma ighfir lana ya Allah subhanahu wa liwalidina wa rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah bima yanfa'na wa zidna ilma wa tawfiqa wa razaqna fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna ya Allah minal ulama'il amilin. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon kita jangan keluar dulu, kita foto bersama seperti ini. Salam guru penggerak, ya. Mohon izin, kami akan foto dulu. Izin Pak, ya. Pak Widi itu masih belum nampak ini. Ya, ya, kameranya. Kanan tangan kiri. Ya, boleh. Ya, oke. Siap Bapak Ibu? Kita saya ke sini, ketemu kita Bu Puji. Ya. Siap Bapak Ibu, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Ya sudah Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.